warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisis kasus, hadiah atau suap, dilema etika di negara berkembang dalam mata kuliah Lintas Budaya Internasional. Analisis kasus, hadiah atau suap, dilema etika di negara berkembang menurut sudut pandang etika universal. Dalam hal ini, etika universal menekankan prinsip moral global yang mengabaikan adanya perbedaan budaya. Dalam sebuah bisnis internasional, hal ini akan berarti bahwa perusahaan harus menolak sebuah praktik seperti suap, termasuk seperti pemberian hadiah kepada pejabat untuk pengurusan izin dan lain hal sebagainya, karena hal ini akan bertentangan dengan kode etik dan norma hukum di banyak negara. Oleh karena itu, menjauhi praktik ini penting untuk menjaga sebuah integritas, reputasi, dan kepatuhan hukum di suatu negara. Selanjutnya yakni menurut sudut pandang etika relativistik, di mana etika relativistik menekankan bahwa penghormatan terhadap norma dan budaya lokal termasuk dalam sebuah praktik pemberian hadiah yang dianggap wajar di beberapa negara berkembang. Perusahaan dapat menyesuaikan diri untuk membangun sebuah hubungan yang baik, namun perusahaan juga harus tetap berhati-hati agar tidak melanggar hukum atau prinsip moral dasar yang merugikan. Etika bisnis internasional terdapat dua pendekatan dalam etika bisnis internasional. Yang pertama adalah etika universal dan etika relativistik. Etika universal menganggap prinsip etika berlaku secara global, sehingga pemberian hadiah bisnis, terutama yang mempengaruhi keputusan, dianggap sebagai suap dan melanggar hukum. Sebaliknya, etika relativistik menyesuaikan etika dengan budaya lokal. Di beberapa negara, pemberian hadiah justru dianggap wajar sebagai bentuk penghormatan dan cara membangun hubungan bisnis. Yang kedua, resiko dan dampak. Jika perusahaan mengikuti praktik lokal, misalnya memberi hadiah, resikonya termasuk pelanggaran hukum internasional, kerusakan reputasi, dan kebiasaan tidak etis. Namun, jika menolak mengikuti praktik tersebut bisa memunculkan hambatan kerjasama, rusaknya hubungan bisnis, hilangnya peluang pasar karena dianggap tidak menghargai budaya setempat. Maka penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan antara etika global dan budaya lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi etis. Yang poin pertama ada hindari hadiah personal. Jangan memberikan hadiah langsung kepada individu. Ini bisa diartikan sebagai suap, terlepas dari konteks budayanya. Yang kedua, alihkan ke kontribusi sosial atau CSR. Gantilah hadiah personal dengan bantuan ke komunitas seperti donasi ke sekolah, klinik, atau program lingkungan. Ini juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan berkontribusi tanpa menyasarkan individu lainnya. Yang ketiga, ada libatkan penasihat lokal. Gunakan jasa penasihat hukum atau konsultan etika lokal untuk memahami norma-norma yang sah dan tidak berbahaya secara hukum. Dan ini membantu perusahaan menghormati budaya tanpa melanggar hukum. Yang keempat, ada jaga komunikasi terbuka dan transparansi. 1. Ada bangun dialog dengan pihak lokal untuk menjelaskan posisi perusahaan. Dengan keterbukaan, perusahaan bisa membangun pengertian dua arah dan menciptakan kerjasama jangka panjang yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis global, etika dan budaya seringkali bertabrakan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menggabungkan prinsip etika universal seperti integritas dan legalitas dengan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal. Perusahaan harus tetap menjunjung integritas, patuh hukum, dan menjaga kehormatan budaya masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang cermat dan penuh hormat, perusahaan bisa menjaga reputasi sekaligus berhasil membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan.